Sebenarnya aku merasa enggan untuk melanjutkan kisah ini. Bukan apa-apa. Akhir dari kisah ini sungguh membuat aku merasa tidak nyaman. Tapi karena banyaknya permintaan untuk terus melanjutkan kisah ini, aku dengan sangat terpaksa harus menceritakannya sampai tuntas. Dan beginilah kisahku ini berlanjut. Beberapa tahun berlalu, aku dan Bima masih terus menjalin hubungan, meski hanya dalam diam. Kini anakku pun sudah mulai tumbuh besar. Sudah 11 tahun usianya sekarang. Ia juga tumbuh menjadi anak yang cerdas. Hubunganku dan Bima selama ini juga berjalan dengan baik. Kami selalu berusaha untuk saling menjaga cinta kami dan tetap berhati-hati saat kami menghabiskan waktu berdua. Aku sudah kembali berjualan sayuran seperti biasa. Bima juga terus bekerja di tempatnya bekerja selama ini. Kami juga sama-sama merawat anakku dengan baik. Ia tak pernah kekurangan kasih sayang dari kami berdua. Aku merasa bahagia menjalani itu semua. Aku merasa utuh. Aku tidak butuh apa-apa lagi selama Bima masih terus bersamaku. Bima bisa melengkapi hidupku dengan baik, dan aku semakin menyayanginya. Namun, setelah bertahun-tahun, tiba-tiba Bima berubah. Ia tak lagi semanis dulu. Ia jadi jarang pulang ke rumah. Ia selalu pulang larut malam. Bahkan ia sampai tidak pulang selama beberapa hari. Awalnya aku coba mengerti, mungkin ia memang lagi sibuk bekerja. Namun lama-kelamaan hal itu mulai membuat aku merasa curiga. Bahkan anakku juga sering mempertanyakan hal tersebut. Dan hal itu cukup membuat aku merasa kehilangan Bima. Kamu kenapa sekarang jadi jarang pulang ke rumah, Bim? Kemana aja kamu? Aku bertanya juga akhirnya, saat aku punya kesempatan ngobrol berdua bersama Bima. Saya sibuk kerja, Mas Malik. Urusan saya di luar itu banyak. Hidup saya bukan cuma mengurusi hidup Mas Malik dan anak Mas Malik aja. Pelan jawaban Bima, namun cukup mampu untuk menggores hatiku. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Bim? Aku kan nanyanya baik-baik. Ucapku berusaha setenang mungkin. Aku juga jawabnya baik-baik kok. Masnya aja yang mudah tersinggung. Balas Bima dengan sedikit meninggikan nada suaranya. Emangnya sesibuk apa sih kamu di luar sana, Bim? Sampai kamu udah gak punya waktu lagi buat aku. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Oke, sekarang saya jujur ya, Mas. Sebenarnya saya udah kembali lagi sama istri saya. Sudah beberapa bulan belakangan ini. Tapi saya nggak berani ngomong sama Mas Malik. Dan karena Mas Malik udah mempertanyakan hal tersebut, saya terpaksa mengatakannya sekarang. Jelas Bima akhirnya. Oh, aku terdiam sesaat. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Kecewa, marah, sakit, dan entah rasa apa lagi yang ada dalam hatiku saat ini. Kenapa kamu harus setega ini sama aku sih, Bim? Salahku apa? Tanyaku akhirnya. Mas gak salah apa-apa kok. Saya hanya merasa mungkin sudah saatnya kita harus mengakhiri semua ini, Mas. Balas Bima. Kenapa kamu baru ngomongnya sekarang? Kenapa harus sekarang? Di saat aku benar-benar telah jatuh cinta sama kamu. Di saat aku sudah terlanjur sayang sama kamu, Bim. Dan di saat aku mulai merasa takut kehilangan kamu. Ucapku kemudian apa adanya. Karena menurut saya ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk pergi dari kehidupan Mas Malik.
Mengingat saat ini Mas Malik udah berjualan lagi dan anak Mas Malik juga udah besar. Mas Malik udah tidak membutuhkan saya lagi. Jawab Bima dengan sedikit bergetar. Aku selalu membutuhkan kamu, Bim. Bukan hanya soal materi, bukan hanya soal membesarkan anakku. Tapi aku membutuhkan kamu lebih dari itu. Aku membutuhkan kamu setiap saat. Ucapku lagi. Tapi aku sudah punya kehidupan lain saat ini, Mas. Aku sudah kembali pada istriku, pada anak-anakku. Mereka sangat membutuhkan aku saat ini, dan aku harus ada untuk mereka. Balas Bima tertahan. Kamu yang memulai semua ini, Bim, dan sekarang kamu juga yang ingin mengakhirinya. Tega kamu, Bim. Tega kamu membuat aku jatuh cinta sama kamu, lalu kemudian kamu campakkan begitu saja. Suaraku sedikit lirih. Maaf, Mas. Aku terpaksa melakukan semua ini. Aku masih mencintai Mas Malik, tapi aku tidak ingin selamanya hidup seperti ini. Aku harap Mas Malik juga begitu. Aku harap Mas Malik bisa hidup normal kembali seperti dulu. Balas Bima ikut lirih. Jadi, kapan kamu akan pergi? Tanyaku akhirnya setelah aku terdiam beberapa saat. Secepatnya, Mas. Balas Bima singkat. Dan akhirnya Bima pun pergi. Ia pergi dari rumahku. Ia pergi dari hidupku. Bahkan juga dari hatiku. Aku merasa sakit dengan semua itu. Sekian tahun kami hidup bersama, kini semuanya telah berakhir dengan sangat menyakitkan bagiku. Anakku sempat beberapa kali mempertanyakan tentang kepergian Bima padaku. Aku berusaha menjelaskan padanya. Aku berusaha mencari alasan yang tepat mengapa Bima harus pergi. Meskipun sulit menerima hal tersebut, tapi anakku pun berusaha untuk mengikhlaskannya. Hari-hariku kembali terasa sepi. Aku merasa sunyi. Aku benar-benar merasa kehilangan Bima. Tapi aku harus kuat. Aku harus merelakan Bima dengan pilihan hidupnya. Dan aku harus belajar untuk hidup tanpa dirinya lagi. Dan aku harus belajar untuk bisa melupakannya. Berat memang, tapi aku harus bisa. Aku harus kuat demi anakku, demi masa depan kami. Aku harus terbiasa dengan semua ini. Aku adalah seorang ayah, dan perjalananku masih cukup panjang. Aku tak ingin menyerah. Mungkin aku memang telah kehilangan Bima, tapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Bima hanyalah sepenggal kisah dalam perjalanan hidupku, dan kisahku dengan Bima akan selalu terukir di dalam hatiku selamanya. Dua bulan berlalu sejak kepergian Bima dari rumahku. Selama itu pula, aku tidak pernah mendapat kabar apapun dari Bima. Aku pun tidak pernah berusaha untuk mencari kabar tentangnya. Bima juga sepertinya tidak ingin lagi bertemu denganku. Ia benar-benar telah melupakan aku. Sampai akhirnya, aku mendapat kabar kalau Bima telah meninggal dunia. Ya, kabar itu aku dapat dari istrinya Bima. Istri Bima yang menghubungiku dan mengabarkan tentang meninggalnya Bima karena penyakit kanker otak yang Bima derita selama ini. Aku berusaha tegar mendengar kabar tersebut. Aku datang ke rumah Bima sesaat sebelum jenazahnya diantarkan ke pemakaman terdekat. Dan setelah Bima dimakamkan, tiba-tiba istri Bima mendatangiku. Ia memberikan aku sebuah amplop yang berisi sebuah surat. Mas Bima menitipkan ini buat Mas Malik. Katanya ini bersifat rahasia dan hanya Mas Malik yang boleh membacanya.
Begitu ucap istri Bima sambil menyerahkan surat tersebut padaku. Mas Bima divonis memiliki kanker otak beberapa bulan yang lalu, sebelum ia memutuskan untuk kembali padaku. Mas Bima menceritakan hal tersebut padaku saat akhirnya kami kembali. Katanya ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama anak-anaknya. Lanjut istri Bima kemudian. Aku terenyuh mendengar hal tersebut. Mengapa Bima tidak pernah cerita tentang penyakitnya padaku? Mengapa ia harus merahasiakan hal tersebut dariku? Aku benar-benar merasa terpukul akan semua itu. Sesampai di rumah, aku pun segera membuka surat dari Bima tersebut. Aku membacanya sambil mataku terus berkaca-kaca. Hatiku terasa pedih, sangat pedih. Aku benar-benar tidak menyangka semua ini. Begini kira-kira isi surat Bima tersebut. Teruntuk Mas Malik yang baik. Saat Mas Malik membaca surat ini, itu artinya aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku telah pergi untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah kembali lagi. Maafkan aku, Mas Malik. Aku pergi tanpa berpamitan. Aku pergi dengan membawa cintaku yang masih utuh untuk Mas Malik. Maafkan aku yang tidak berani bercerita tentang penyakitku kepada Mas Malik. Aku tidak ingin hal itu menjadi beban pikiran Mas Malik. Karena itu, aku lebih memilih untuk pergi dari rumah Mas Malik sebelum aku benar-benar pergi untuk selamanya. Terima kasih ya Mas Malik, telah membuat hidupku terasa lengkap, sempurna, dan begitu indah. Tahun-tahun bersama Mas Malik adalah tahun-tahun terindah dalam hidupku, tahun-tahun yang begitu manis. Saat aku mengetahui kalau aku menderita kanker otak stadium akhir, bahkan dokter juga sudah menyerah, tak ada lagi obat untuk penyakitku tersebut. Saat itulah aku mulai berpikir untuk bisa melepaskan Mas Malik. Aku tidak ingin saat aku mati, aku masih bersama Mas Malik, karena itu pasti akan sangat membuat Mas Malik merasa sangat kehilangan. Itu juga yang membuat aku memutuskan untuk pergi dari kehidupan Mas Malik dan kembali kepada istri dan anak-anakku. Aku tidak tahu apakah tindakanku tersebut benar atau salah, tapi yang pasti saat itu bagiku hanya itu yang terbaik untuk kita berdua. Aku ingin Mas Malik harus terbiasa tanpa adanya diriku lagi. Sekali lagi, maafkan aku Mas Malik. Sampai kapanpun cintaku pada Mas Malik tetap sama. Aku akan tetap mencintai Mas Malik, meskipun kita kini berada di alam yang berbeda. Selamat tinggal Mas Malik. Salam cinta selalu buatmu. Dari kekasih hatimu, Bima. Dan air mataku pun tumpah setelah membaca isi surat tersebut. Hatiku hancur. Seharusnya aku berada di dekat Bima saat-saat terakhir hidupnya, tapi Bima tidak menginginkan hal tersebut. Kini aku harus melanjutkan hidupku tanpa ada harapan sedikit pun untuk bisa bertemu Bima lagi. Semoga saja aku kuat. Ya, semoga saja.